Bang, mantap gak? Mantap bang, Kedua kali ya? kedua kalinya kelinci mantap ya. setelah 5 tahun. Bener. Oke jadi selamat pagi. Jadi ini jam 7-an kayaknya. Gue udah bangun, sebenarnya bangun dari tadi sih, cuma tadi tidur lagi. Soalnya nunggu matahari muncul. Dan sekarang mau ngambil air dulu ke bawah. Lumayan deh airnya. Turunnya tuh lumayan banget ini. Lagi turun gua. Soalnya gak ada yang mau ngambil air lagi. Ya udah gua. Rencana sekarang mau sarapan nanti. Masak terus trekkingnya jam 10-an ke shelter. Oke. Bangun tidur gua langsung mengambil air karena persediaan air kami habis dipakai masa kemarin. Untuk mengambil airnya dari shelter satu ini kita harus turun dulu cukup curam sekitar 10 menitan lah. Untuk sumber airnya sendiri berupa sungai kering yang sumber airnya itu berupa genangan. Jadi harus berhati-hati ngambilnya karena takutnya kalau salah ngambil nantinya jadi kotor sumber airnya. Jadi gua tuh dikasih vitamin nih sama bang ini. Bang siapa nama dari Riau pokoknya. Bang Piki. Iya, lihat bacaannya. Jangan dibaca ya. Sayangku nih ada. Sayangku nih ada. Apa? Banyak nih bang baca kata Vitamin juga biar selalu sehat. Buset di sana. Aduh hai. Gak kuat gua bacanya gak kuat. Gak kuat nih. Gak kuat. Ini bang, coba baca itu bang. Ini obat buat sayang kalau lagi flu sama batuk, buset. Gak kuat gak bang? Ini. Coba baca ini bang. Mana gua enggak. Sehatnya sayang mungkin ini tidak seberapa tapi kau yakin ini. Kami pun sarapan terlebih dahulu dan bergegas packing karena perjalanan masih panjang. Oke, jadi sekarang jam 10-an. Kita mau lanjut jalan ke shelter 3. Mungkin sekitar 4 jam lah perjalanan. Nggak jauh juga, cuma jalannya lumayan. Oke, let's go. Rencananya hari ini kami akan camp di shelter 3 dan besok paginya baru kami summit ke puncak Gunung Kerincinya. Tapi sebelum mencapai shelter 3, kami harus melewati shelter 2 terlebih dahulu. Untuk trek menuju shelter 2 benar-benar langsung menanjak. Mungkin bisa dibilang trek sebenarnya Gunung Kerinci itu dimulai dari shelter 1 ke shelter 2 dan ke shelter 3. Trek sebelumnya masih dibilang pemanasan lah ya. Selain menanjak terus menerus, treknya juga sempit dan seperti jalan air begitu. Misal kalau hujan deras nih ya, wah gak kebayang mungkin akan jadi seperti aliran sungai treknya. Untungnya sih kemarin kami gak maksain lanjut ke shelter 3. Kalau dipaksain, wah itu gak tahu sampai shelter 3 jam berapa. Oke, baru setengah jam kurang lebih berjalan, ternyata treknya lumayan. Nanjaknya mulai banget kayak sempit juga kalau hujan ini parah banget. Untuk kemarin nggak dipaksain ya. Oh kalau kemarin paksain gila banget sih. Dan tanjakannya juga udah mulai agak curam-curam banget. Dan dari sini tadi udah ada landai-landai dikit. Lihat aja nih Bang Anto. Wih, aman kah Bang? Aman kah? Mantap, betul. Oh yang dia. Oh. Beda dari kemarin, hari ini dari kami berangkat, kabut terus menemani. Matahari pun tidak muncul sama sekali karena sedari pagi mendung. Kayaknya sih ini bisa dipastikan bakalan hujan di antara siang atau sore. Meskipun hujan sebenarnya gak masalah sih ya. Ya namanya juga naik gunung kan harus sedia jas hujan dan siap-siap terkena hujan. Tapi yang buat bermasalah sih jas hujan gua hilang pas di shelter 1 tadi. Padahal gua gantungin dan gua tinggalin ngambil air aja sebentar. Bisa-bisanya hilang. Aduh. I never really know what's going on.
Oke, jadi sekarang nyampe di pos. Di shelter 2. Ya, perjalanan 3 jam kurang lebih, tapi istirahat dulu setengah jam. Terus juga sih. Dan di sini kita bikin bivak dulu karena udah siang nih, jam 1. Tiduran dulu dan ngopi-ngopi lah, langsung cari ke atas. Soalnya yang lain udah di atas, cuy. Di shelter 2 terpaksa kami harus berhenti dan membuat bivak darurat karena waktu sudah siang dan juga udah mulai gerimis. Jadi kami istirahat dulu di sini sekaligus juhuran. Nah, by the way, shelter 2 ini datarannya nggak terlalu luas. Bisa camp juga di sini, tapi cuma muat 2-3 tenda saja. Dan lagi kurang direkomendasikan sih kalau camp di sini, soalnya tanggung, mending campnya di shelter 3. Oke cuy, jadi sekarang kita mulai lagi jalan. Supaya kan kita gua sih, yang lain udah di depan. Tadi gua ngikut berhenti dulu sama rombongan yang orang lain karena kan jas hujan gua hilang, cok. Gak tahu kenapa kemana ya. Ternyata tahu gue, cuma itulah. Jadi gua nado dulu sama temen, sama barengan yang lain, dan temen mungkin udah sampai shelter 3. Jadi sekarang gua sendiri, tapi gak apa-apa lah ya. Bismillah. Oke. Beginilah ya jadi sweeper. Di shelter 3 seketika hujan deras. Dan karena gua gak ada jas hujan, jadi terpaksa gua harus hujan-hujanan. Untungnya ada barengan 2 orang Riau yang ketemu di shelter 1 tadi. Jadi gua pun nitipin barang-barang elektronik gua ke mereka. Nah, di shelter 3 treknya yang menurut gua lebih berat dari trek-trek sebelumnya. Menuju shelter 3 treknya menanjak terus menerus. Belum lagi treknya agak sempit dengan kontur bebatuan. Dan jalannya pun jalan air begitu cuy. Jadi makin sulit untuk dilewatinya. Mungkin dari sini gue udah ngerasa terbohongi oleh temen gue yang bilang kalau Gunung Salak lebih berat daripada Gunung Kerinci. Dalam hati gue bilang, anjir, kata siapa Gunung Kerinci lebih mudah daripada Gunung Salak. Nah, menuju shelter 3 ini juga kita melewati salah satu trek yang terkenal di Gunung Kerinci, yaitu Lorong Tikus. Jadi treknya itu semacam tertutup oleh pepohonan, jadi semuanya tertutup begitulah ya, semacam lorong-lorong begitu. Oke, gua terus berjalan ya, hujan-hujanan, gak pakai jas hujan, mana hujannya deras dan dingin banget lagi. Hingga akhirnya 1 jam lebih perjalanan, gua pun sampai di shelter 3. Alhamdulillahnya di sini sudah ada teman-teman gua yang sudah membangun tenda, jadi enak lah ya, gua bisa langsung ganti baju, soalnya gua udah kedinginan banget. Oke, jadi sekarang jam 4:30 ya. Ini yang lain udah pada summit ya, yang di pos shelter 3 ini. Semalam tuh gak ngekam karena gua capek ketiduran, terus hujan juga kan dingin. Dan sekarang yang lain udah summit, tadi sekitar jam 4-an gua nyusul karena dingin dan mereka agak sarapan dulu. Dan gua gak terbiasa kalau summit gak sarapan tuh. Jadi sekarang gua ngerebus kentang dulu tuh, siap-siap nanti gua mungkin jam 5-an abis subuhan dulu baru summit ya. Karena ya gitulah, gak apa-apa sih nanti lari-larian kecil. Semoga jam mereka susul, oke? Gue paling gak bisa kalau summit attack gak makan terlebih dahulu, soalnya nanti cepet lemas. Jadi gue pun lebih memilih untuk merebus kentang terlebih dahulu, sedangkan yang lain pada summit duluan sekitar jam 4. Oke cuy, sekarang jam 5.20. Gue bakalan summit sendiri, soalnya yang lain gue di depan kan. Dan ya, lari-larian dikit ya biar mereka kejar. Oke, bismillahirrahmanirrahim, gas. Karena sudah subuh, jadi langit sudah kelihatan terang dan sudah terlihat juga lautan awan di bawahnya. Kayaknya hari ini bakalan cerah deh ya, semoga aja cerah terus. Di perjalanan gue juga bertemu teman-teman gue yang berangkat summitnya duluan. Bahkan bedanya dengan gue itu yaitu 1 jam. Bisa-bisanya ya tersusul. Oke, menuju puncak, treknya benar-benar tidak ada vegetasi sama sekali. Jadi karena saking terbukanya, angin pun langsung terkena badan, yang dimana di pagi ini anginnya cukup kencang, jadi rasanya dingin banget. Kontur tandanya pun mulai bebatuan dan berpasir warna kemerah-merahan. Treknya pun mulai full dengan tanjakan, dan karena treknya berpasir dan bebatuan, jadi pijakan jangan sampai salah, soalnya bisa terperosot nantinya. Satu jam perjalanan dari shelter 3, akhirnya kami pun sampai di Tugu Yuda. Jadi di situ ada 3 tugu peringatan pendaki yang telah gugur saat mendaki Gunung Kerinci ini. Salah satunya yang terkenal yaitu Tugu Yuda. Kadang ada kisah terkenal dari Tugu Yuda ini, cuma gua lupa ya kisahnya gimana.
Kan jadi akhirnya kita udah nyampe di juga sekitar jam 2. Ketemu yang lain juga di sini. Well, banyak iris. Itu ada abang itu. Dari kemarin gua numpang mulu di dia tuh berdua. Makasih ya bang. Oke, di sini kami hanya istirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan lagi karena berhenti lama-lama bisa bahaya karena anginnya masih terasa kencang juga. Dari Tugu Yuda ke puncak Indrapura atau puncak Gunung Kerinci terbilang sudah dekat. Bahkan sudah terlihat puncaknya sedari sini. Treknya pun masih sama dengan yang tadi, bedanya dari Tugu Yuda ke puncak Indrapura lebih curam. Kecuramannya sekitar 70-80 derajat. Meskipun terbilang treknya makin berat, tapi kami masih semangat karena matahari mulai muncul jadi agak anget. Dan lagi pemandangan sekitar dan lautan awannya itu makin bagus banget. Ya Allah. Oke, selamat. Sekitar 40 menit perjalanan atau sekitar jam 7:09 waktu Indonesia Barat, akhirnya kami sampai juga di puncak Indrapura Gunung Wow, ini Kerinci. puncaknya ini kabut. Ini tawannya terus tuh. Wow, di sana masih cantik banget. Sampai gitu. Nangis dong pelukan. Rasanya alhamdulillah akhirnya bisa sampai juga di puncak gunung api tertinggi di Indonesia ini. Setelah beberapa wacana yang selalu gagal, entah karena waktu, uang, atau tidak adanya teman perjalanan. Memang pada akhirnya jika kita menginginkan sesuatu dan terus bersungguh-sungguh menggapainya, sesuatu tersebut akan didapatkan atau terkabul juga nantinya. Sabar aja ya, yang penting berusaha terus menerus. Oke, akhirnya kita nyampe di atap di puncak ini, puncak Indrapura ini, puncak Gunung Kerinci. Sabun di Indonesia, salah satu gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Dan sekarang nyampe jam 7:30 mungkin kita nyantai dulu itu Yuda. Agak sepi ya, nggak terlalu ramai. Soalnya Agustus. Ya, nyampe semua alhamdulillah. Cuacanya masih bagus juga. Nggak kabut, cuma ini belerangnya agak pekat cok. Kayaknya lebih pekat ya, bahaya banget kalau siang. Wah, lebih pekat dari Gunung Sindoro dan Korat tuh maksudnya gitu. Gunung Kerinci ini memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut, yang dimana menjadi gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan masuk daftar kedua di Seven Summit Indonesia. Di puncak gunungnya selain pemandangan yang indah, ada sebuah kawah yang sangat aktif sekali. Bahkan asap belerangnya pun sangat pekat dan bisa membuat pusing kalau menghirupnya terlalu lama. Di puncaknya juga untuk hari ini sangat sepi, hanya ada rombongan kami saja. Pendaki lain kebanyakan sudah turun karena emang tuh udah siang juga. Bang, mantap gak? Mantap bang. Kedua kali ya? Kedua kalinya First Kerinci mantap. time, ya. Setelah 5 tahun. Bener. Gua jadi digaitin gua nih sama Mang Asep. Wis Mang, terima kasih ya guide-nya. Wis, mantap dulu Well. Sunda. Oh ya. Kita berada di Kerinci. Di puncaknya seperti biasa kami selebrasi dan foto-foto. Selesai itu semua, setelah 1 jam di puncak kami pun turun. Sebenarnya batas di puncak jangan terlalu lama dan jangan terlalu siang juga, soalnya asap belerangnya sangat bahaya. Tapi karena hari ini kawah Gunung Kerincinya ramah, jadi kami bisa lama-lama di puncaknya. Oh ya, Gunung Kerinci ini kerap kali dibanding-bandingkan dengan Gunung Salak. Katanya Gunung Salak lebih berat treknya dibanding Gunung Kerinci ini. Gak tahu asal mulanya dari mana ya perbandingan tersebut. Tapi untuk gue sendiri, jika ditanya lebih berat Gunung Salak atau Gunung Kerinci,
Gua jujur Gunung Kerinci sih. Perbandingannya bukan dari ketinggiannya ya, melainkan dari trek dan segi hutannya. Buat gua Gunung Kerinci lebih berat daripada Gunung Salak karena treknya lebih panjang, bisa mencapai 3 hari normalnya. Sedangkan Gunung Salak sendiri ya hanya 2 hari saja pendakiannya, bahkan bisa tektok juga. Belum hanya itu, Gunung Kerinci juga mempunyai trek summit yang lumayan dan puncaknya ada batasan waktu dan berbahaya kalau lama-lama di puncaknya. Mungkin dari kalian ada yang setuju dengan pendapat gua dan ada yang tidak setuju, karena hak kita juga dan hak kita sendiri masing-masing yang merasakan jalurnya, entah lebih berat yang mana dan lebih mudah yang mana. Yang pasti mendaki gunung harus tetap safety ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya cerita pendakian gua kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dan mensupport gua. Jangan lupa subscribe juga ya biar gue semakin semangat memproduksi kontennya. Sampai bertemu di video perjalanan selanjutnya. Gua Rama Komorjaman, salam Lestari. Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.